Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Senang rasanya bisa bertemu lagi di mimbar Gemar GCA Peniel dan GSCA Cabang Anugerah Kemendung. Pada hari ini Kamis 30 Mei 2024 bersama saya Supriyadi. Pada kali ini kita akan menerima berkat rohani dari kitab Mazmur 119 ayatnya yang ke 66 sampai 72. Mari kita baca bersama-sama. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Tetapi aku dengan segenap hati, aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. 72. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Firman Gemar pagi ini ya, menggambarkan penderitaan dalam bentuk apapun. Kalau disikapi dengan rendah hati dan kesabaran, pasti mendatangkan banyak kebaikan. Sebelum menjadi raja, Daud sangat tertindas. Dia menjadi buronan Saul, harus lari dari satu tempat ke tempat lain. Orang memandang Daud rendah. Salah satunya Nabal dari Karmel. Bagi Daud, dia tertindas itu baik, agar dia belajar segala ketetapan Tuhan. Penderitaan adalah salah satu alat yang Tuhan pakai untuk membuat rohani kita bertumbuh, membuat kita lebih dekat dengannya, membuat kita sadar diri bahwa segala pencapaian kita bisa terjadi karena kekuatan dari Allah. Jika saat ini kita sedang menderita dan kesusahan, mari kita ganti dengan ratapan kita dengan ucapan syukur. Memang tidak gampang, tetapi pasti mendatangkan banyak manfaat. Semakin banyak mengeluh dan mengasihi diri sendiri. Penderitaan bukannya semakin ringan, tetapi justru akan bertambah berat. Saat bersyukur, penderitaannya memang tetap sama, tapi sikap hati kita berbeda karena kita melihat penderitaan itu sebagai berkat. Penderitaan bisa disebabkan oleh karena keadaan, perbuatan orang lain, ataupun kesalahan diri sendiri. Oleh sebab itu kita perlu senantiasa mengintrospeksi diri. Kalau hal itu diakibatkan kesalahan sendiri, baiklah kita mengaku dosa dan memperbarui diri di hadapan Allah. Kalau itu bukan karena kesalahan kita, baiklah kita menghadapinya dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Dikala sengsara datang melanda, hendaklah kita tetap tabah. Ada banyak penyebab derita, tetapi tidak di luar pengetahuan Allah. Yang mengizinkan umatnya menderita adalah untuk membentuk supaya berbuah. Yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahaannya. Setiap rantingnya padaku yang tidak berbuah, dipotongnya,
dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah, untuk menguji akan bertumbuh makin kuat. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Ya, janji-janji Allah itu sungguh luar biasa. Kalau kita bertahan di dalam badai apapun, ya kita pasti kuat. Kita tetap belajar. Pencobaan-pencobaan apapun yang kita alami, Tuhan pasti menyertai setiap kehidupan kita. Memang sulit kita kalau berbuat baik, ya. Cuma semuanya itu Tuhan pasti tolong melingkupi setiap anak-anaknya. Kalau kita belajar berbuat baik, ya, dekat dengan Tuhan, apapun yang kita inginkan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Sungguh luar biasa ya untuk Gemar pagi ini. Semuanya itu berkat dari Tuhan. Di Ibrani 12 ayat yang ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Oleh karena itu, hendaklah kita tetap percaya walaupun menderita. Ya, penderitaan memang sering kita alami. Tidak gampang mengikut Tuhan itu, ya. Kita pasti diberi kemudahan apapun, ya, tantangan apapun, ya. Kita pasti kuat. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala perkara sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia, yang dipanggilnya sesuai dengan rencana Allah. Di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan memberikan rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Hati yang bersyukur yang paling berharga bagi Allah adalah ketika secara manusia dengan situasi kita tidak dapat mengucap syukur. Kita harus selalu belajar selalu mengucap syukur apapun yang terjadi. 4 penyikapan dasar. Kita dapat mulai melihat nilai kesukaran kita dan meresponnya dengan pemahaman dan keyakinan baru. Yang pertama, yakin dan percaya pada Tuhan. Menerima situasi seperti datang dari Allah sendiri. Yang ketiga, berserah kepada Allah dalam keadaan yang kita hadapi. Keempat, meregu daripadanya untuk kekuatan untuk bertahan. Ya, kita belajar untuk memegang ketetapan ini, ya. Kita harus bertahan, tahan uji, walaupun badai apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, di gereja kita. Kalau kita tetap bersatu, terus bergandengan tangan, apapun yang terjadi, kita pasti bisa. Apa yang kita inginkan pasti bisa tercapai. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan Gemar pagi ini, biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita, dalam pembelajaran kita. Mari sebelum mengakhiri Gemar pagi ini, mari kita berdoa untuk melakukan aktivitas pada hari ini. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan, ajarkan kami selalu mengucap syukur ya Tuhan. Ajarkan kami selalu bertahan dalam segala sesuatu ya Tuhan. Kami terpercaya Engkau pasti memberikan yang terbaik dalam kami, saudara kami ya Tuhan, agar kami selalu bergandengan tangan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan melakukan
aktivitas kami pagi ini hingga malam Tuhan. Sertai kami, sertai saudara-saudara kami ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, agar kami selalu menyenangkan hati Engkau, agar kami selalu dekat dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terus berkembang, Tuhan Yesus memberkati.